Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu berbagai pendekatan dalam pengkajian sastra. Nah, yang pertama, hakikat pendekatan. Pendekatan berasal dari apoprio dari bahasa Latin dan approach dari bahasa Barat, yang berarti jalan dan penghampiran. Kemudian secara umum, pendekatan dipahami sebagai cara-cara untuk mendekati objek. Pemahaman mengenai pendekatanlah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan penentuan masalah, teori, dan metode serta tekniknya. Mengapa pendekatan pengkajian sastra selalu berkembang? Yang pertama, ragam sastra sangat banyak dan berkembang secara dinamis. Lalu yang kedua, kesulitan dalam memahami gejala sastra yang pada akhirnya memicu para ilmuwan untuk menemukan berbagai cara sebagai pendekatan baru. Nah, mari kita kenali jenis-jenis pendekatan dalam pengkajian sastra. Yang pertama, pendekatan mimetik. Kedua, pendekatan ekspresif. Ketiga, pendekatan pragmatik. Keempat, pendekatan objektif. Kelima, pendekatan biografis. Keenam, pendekatan sosiologis. 7, pendekatan psikologis. 8, pendekatan antropologis. 9, pendekatan historis. Dan pendekatan mitopoik. Mari kita masuk pada dasar pengembangan pendekatan pengkajian sastra yang didasarkan pada teori Abrams. Ada mimetik, bahwa karya sastra itu sebagian dari kenyataan atau potret kehidupan. Kemudian ekspresif, yang merupakan karya sastra itu adalah hasil karya pengarang atau dari sudut pandang pengarang. Kemudian dari sisi pragmatik, pembaca atau ada hubungan, ada pesan yang disampaikan melalui karya sastra. Dan yang terakhir adalah objektif, di mana pendekatan ini lebih memusatkan pada karya sastra itu sendiri sebagai sesuatu yang otonom. Mari kita memahami lebih jauh lagi dasar pengembangan pendekatan berdasarkan teori Abrams. Pertama, pendekatan mimetik. Dasar pertimbangan pendekatan mimetik adalah dunia pengalaman, yaitu karya sastra itu sendiri yang tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan kenyataan. Pada pendekatan ini berupaya memahami hubungan karya sastra dengan kenyataan atau realita. Nah, dari bahasa Yunani sendiri, kata mimesis artinya adalah tiruan. Realitas yang bisa diambil dalam karya sastra bisa realitas sosial, agama, budaya, politik, dan lain sebagainya. Mari kita memahami lebih jauh lagi. Nah, pada pendekatan mimesis menempatkan karya sastra sebagai satu, produk peniruan kenyataan yang diwujudkan secara dinamis, representasi kenyataan alam semesta secara fiksional, produk dinamis yang kenyataan di dalamnya tidak dapat dihadirkan dalam cakupan yang ideal, dan produk imajinasi yang utama dengan kesadaran tertinggi atas kenyataan. Langkah kerja analisis melalui pendekatan mimesis. Yang pertama, mengungkap dan mendeskripsikan data yang mengarah pada kenyataan yang ditemukan secara tekstual. Menghimpun data pokok atau spesifik sebagai variabel
untuk dirujukkan ke dalam pembahasan berdasarkan kategori tertentu sesuai tujuan. Misalnya, menelusuri unsur fiksionalitas sebagai refleksi kenyataan secara dinamis, membicarakan hubungan spesifikasi kenyataan dalam teks karya sastra dengan kenyataan, fakta, realita, dan menelusuri kesadaran tertinggi yang terkandung dalam teks karya sastra yang berhubungan dengan kenyataan yang direpresentasikan dalam karya sastra. Kelemahan dalam pendekatan mimesis diantaranya sering dilakukan pembandingan secara langsung antara realitas faktual atau kenyataan, sehingga hakikat karya sastra yang fiktif imajiner sering dilupakan. Nah, untuk perkembangan selanjutnya biasanya kita temui dalam sosiologi sastra. Nah, untuk langkah kerja pendekatan ini adalah 1. Memberikan sejumlah pikiran, persepsi, dan perasaan pengarang yang hadir secara langsung atau tidak di dalam karyanya. Kemudian memetakan sejumlah pikiran, persepsi, dan perasaan pengarang yang ditemukan dalam karyanya ke dalam beberapa kategori faktual teks berupa watak, pengalaman, dan ideologi pengarang. Merujukan data yang diperoleh pada tahap 1, 2 ke dalam fakta-fakta khusus yang menyangkut watak, pengalaman hidup, dan ideologi pengarang secara faktual di luar teks, yaitu sebagai data sekunder berupa data biografis, dan membicarakan secara menyeluruh sesuai tujuan, pandangan dunia pengarang dalam konteks individual maupun sosial dengan mempertimbangkan hubungan-hubungan teks karya sastra hasil ciptaannya dengan data biografisnya. Untuk kelemahan dari pendekatan ini biasanya cenderung menyamakan secara langsung realitas sosial yang ada dalam karya sastra dengan realitas yang dialami sastrawan atau pengarang karya sastra. Nah, mari kita masuk pada pendekatan pragmatik. Dalam pendekatan ini, karya sastra dipandang sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, sehingga ada pesan-pesan khusus dari karya sastra yang bisa ditangkap oleh pembaca. Nah, untuk analisis pendekatan pragmatik bisa dimulai dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Menandai adanya kualitas yang khusus atas teks sastra yang mencirikan adanya perbedaan dengan teks lainnya, dan memberikan dan meneliti unsur-unsur dasar penyebab tanggapan terhadap karya sastra. Nah, pendekatan ini juga punya kelemahan. Kelemahan tersebut cenderung menilai karya sastra dari keberhasilannya, menyampaikan tujuan tertentu kepada masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, pendekatan ini akan menghasilkan resepsi sastra. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan yang terakhir, yaitu pendekatan objektif.
Pada pendekatan objektif memusatkan perhatian semata-mata pada unsur-unsur, antarhubungan, dan totalitas karya sastra, di mana karya sastra dianggap sebagai struktur yang otonom yang bebas dari realita, pengarang, dan juga pembaca. Konsep dasar pada pendekatan ini adalah karya sastra merupakan sebuah struktur yang terdiri dari bermacam-macam unsur pembentuk struktur itu sendiri. Masing-masing antara unsur pembentuknya adalah jalinan erat atau koherensi. Nah, untuk kelemahannya, pendekatan ini menolak unsur-unsur ekstrinsik dalam karya sastra, sehingga pada perkembangan selanjutnya dari pendekatan objektif, kita akan mengenal pendekatan struktural. Demikianlah penjelasan 4 pendekatan utama berdasarkan Abrams di dalam sebuah pengkajian sastra. Terima kasih. Sampai jumpa dengan penjelasan-penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kepada semua.